Pak Luhut sepertinya sudah pecah kongsi sama Pak Jokowi. Karena apa? Pak Luhut tidak mau munaslup. Saya setuju dengan pendapat Pak Luhut kali ini. Pak Luhut mengatakan Golkar harus solid dan jangan biarkan diobok-obok Partai Golkar ini oleh pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan Golkar. Jangan memikirkan nasib bangsa ini hanya di tangan satu keluarga atau di tangan satu golongan. Jangan. Semua sekarang partai tidak berkutik. Kenapa tidak berkutik? Ya, mungkin ada penyakit para pimpinan partainya, oknum-oknumnya itu. Penyakitnya apa? Ya kejahatan korupsi. Blok Medan itu saya nggak ngerti. Dengan begitu ada istilah Blok Medan, maka di Medan timbul blok selangkangan. Iya kan? Oke, kamera rolling. Oke, kamera rolling and action. Iya, selamat datang di podcast Petisi Brawijaya, Pak Bosan ya. Kita hari ini akan membicarakan situasi yang kayaknya cukup memanas nih, politik nasional, yaitu kemunduran atau mengundurkan dirinya Ketua Umum Golkar, yaitu Erlangga Hartarto, yang juga sekaligus Menko Perekonomian. Ini menarik ya, karena dibicarakan di banyak media dan pakar-pakar politik juga ya. Sebenarnya ada apa sih kemundurannya ini, kok tiba-tiba? Karena kan kenapa nggak ngikutin rencana Munasnya yang kabarnya akan diselenggarakan pada bulan Desember? Kok Munas belum, Munaslup belum, kok Erlangga mundur dengan sendirinya? Gimana menurut tanggapan Pak Aposan? Ya, seperti yang Anda sampaikan tadi, beredar sekarang sangat kencang itu tentang kemunduran atau pernyataan mundur dari Erlangga sebagai pimpinan tertinggi Golkar. Gitu. Ini kiranya perlu kita urut dulu cerita ini supaya kita tahu benang merahnya di mana, awalnya di mana, ujungnya di mana. Ya, kronologinya gitu ya. Ya, bukan kronologinya. Artinya kita harus bisa melihat menggabungkan beberapa informasi atau kehendak sehingga ini terjadi begini. Ya. Ada informasi 2-3 bulan yang lalu, atau yang beredar informasi 2-3 bulan yang lalu, bahwa kekuasaan atau ada orang yang berkuasa meminta agar Golkar melakukan munas luar biasa, munaslup luar biasa. Ya kan, musyawarah nasional luar biasa. Tentu tujuan daripada munas itu adalah untuk mengganti atau menetapkan kembali Erlangga sebagai pimpinan Golkar atau mengganti yang lain. Tapi permohonan itu ditolak oleh Erlangga. Pak Erlangga tetap menyatakan bahwa munas akan dilakukan di bulan Desember akhir tahun ini. Ya toh, itu yang beredar. Tapi kalau kita lihat peristiwa hari ini, bahwa Erlangga menyatakan mundur sebagai pimpinan Golkar dengan alasan untuk keutuhan atau solidaritas daripada Golkar. Nah, apakah itu benar? Saya hanya mengatakan satu, semua orang tahu bahwa Erlangga pernah diperiksa oleh Kejaksaan Agung masalah kasus dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Itu dulu satu. Ya. Dan itu berhenti. Sampai sekarang enggak. Berhenti sebelum Pilpres. Sebelum Pilpres. Ya. Gitu. Dan sampai sekarang. Tapi setelah itu ada Pilpres, ada penetapan, ada usulan Golkar supaya melakukan munaslup. Dan itu ditolak. Kita kaitkan lagi pernyataan Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan, dia buat di media sosial sekarang berseliweran itu, dia menghimbau agar Golkar tetap solid, tetap harus utuh Golkar, dan jangan ada orang yang secara orang luar yang mencoba untuk mau mengobok-obok keutuhan Golkar. Saya kaitkan lagi pernyataan Luhut ini yang barusan dikaitkan dengan pernyataan Luhut Binsar Panjaitan pada saat dia menyatakan bahwa Jokowi sebagai kenangan. Ya. Dan dia bilang itu selamat jalan Pak Jokowi segala macam. Berarti kalau kita kaitkan
Kalau kita kaitkan itu ya, Pak Luhut sepertinya sudah pecah kongsi sama Pak Jokowi. Karena apa? Pak Luhut tidak mau munaslup Golkar dipercepat atau di bulan Agustus ini. Tapi dia tetap di pada aturan. Nah, pernyataan Luhut yang pertama yang menyatakan selamat jalan kepada Jokowi, ya seperti yang pernah saya sampaikan di tempat ini, apakah pernyataan itu pernyataan Luhut yang jujur atau pernyataan Luhut untuk meledek? Karena pernyataan itu disertai dengan bahwa Jokowi akan dikenang oleh masyarakat Indonesia. Itu yang pernah saya sampaikan di sini. Dikenang untuk apa? Untuk merusak demokrasi, untuk merusak, mengabaikan penegakan hukum, membiarkan orang melakukan suatu kejahatan, korupsi atau bagaimana? Nah, itu kan jadi pernyataan. Kembali kepada ini, pernyataan Erlangga mundur sebagai pimpinan Golkar, pertanyaan saya adalah hanya satu. Beredar juga isu bahwa telah terbit proses lanjutan daripada dugaan yang diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Jaksa Agung mulai menerbitkan surat katanya. Ini kan beredar isu nih. Ya toh? Apakah Jaksa Agung ditekan supaya melaksanakan ini, supaya Erlangga mundur? Bisa jadi. Kita tidak tahu. Nah, sekarang beredar isu Agus Gumiwang akan disalonkan sebagai Ketua Umum Golkar dan Pak Jokowi sebagai Dewan Pembina. Ini sama sekali telah mengacak-acak anggaran dasar daripada Golkar itu sendiri, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu. Ini para senior-senior di Golkar harus memikirkan ini. Golkar harus diselamatkan. Saya setuju dengan pendapat Pak Luhut kali ini. Pak Luhut mengatakan Golkar harus solid dan jangan biarkan diobok-obok partai Golkar ini oleh pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan Golkar. Saya setuju dengan itu. Karena apapun katanya, kita harus menghormatin segala aturan. Anggaran dasar adalah aturan partai Golkar. Anggaran dasar, anggaran rumah itu aturan partai Golkar. Kita hormati aturan itu. Jangan kita biarkan orang mengobok-obok anggaran dasarnya itu. Ada ketentuannya di situ. Nah, dan juga beredar atas mundurnya Erlangga ini, beredar isu akan dilakukan munaslup. Luar biasa itu. Jadi kita tidak tahu lah, apakah Erlangga mundur atas kehendaknya atau mundur atas tekanan dari orang lain. Ya. Nah, masyarakat Indonesia, kalau memang Erlangga mundur itu atas tekanan kekuasaan, maka masyarakat Indonesia harus hati-hati terhadap orang-orang tertentu ini. Siapa yang merusak aturan hukum di Republik ini, termasuk merusak konstitusi, merusak demokrasi, itu harus hati-hati. Itu tegas saya katakan. Kebetulan tadi kita di Petisi Brawijaya melakukan pelantikan DPD daerah khusus Jakarta dan juga DPC daerah khusus Jakarta. Kita melakukan pelantikan itu dan kita sampaikan, dan kita akan tetap solid. Masyarakat, kita ajak masyarakat untuk solid menegakkan hukum dan demokrasi. Itu pesan kita tadi yang kita sampaikan. Ya. Gitu loh. Soal siapa pengganti Erlangga, ya kan? Di media ada yang mengatakan bahwa Agus Gumiwang berpeluang menggantikan Erlangga. Juga ada Bahlil. Tapi yang menarik juga bahwa hari ini juga beredar flyer Gibran sebagai calon ketua umum Golkar 2024, 2029. Jadi mana tuh yang ketua itu gimana tuh? Itu semuanya mungkin bisa terjadi. Coba seperti yang saya katakan, siapa dulu menyangka rakyat Indonesia menyangka akan dilakukan perubahan konstitusi tentang umur calon presiden? Nggak ada dulu masyarakat Indonesia menyangka itu. Tapi bisa terjadi kan? Demikian juga dengan calon umur untuk kepala daerah. Nggak ada dulu masyarakat menyangka itu, tapi bisa terjadi kan? Demikian juga dengan ini. Tidak ada yang tidak mungkin terjadi di masa pemerintahan Bapak Jokowi ini. Semuanya bisa terjadi. Yang tidak pun bisa terjadi. Yang sifatnya melanggar konstitusi pun bisa terjadi. Jadi jangan kita beranggapan apakah ini segala macam. Jadi, seperti yang kita bilang, kita hanya mengharapkan kepada petinggi-petinggi Golkar yang masih menganggap bahwa Golkar ini sangat perlu agar mengamankan anggaran dasarnya itu dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Luhut. Janganlah kiranya ada pihak luar yang hendak mengobok-obok Golkar. Dan Golkar harus solid. Golkar harus tolak setiap
ada tindakan-tindakan yang merusak demokrasi. Termasuk ini merusak demokrasi, merusak tatanan hukum. Jadi kalau Anda tadi katakan apakah mungkin segala macam, ya semuanya mungkin. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, Gibran siapa dulu menyangka bisa jadi calon wakil presiden karena masih di bawah umur. Yang sekarang ada Kaisang, kepala daerah umurnya dirubah untuk apa? Untuk Gibran masuk, untuk Kaisang masuk. ya. Jadi kita nggak tahu lah. Ya, ngomong-ngomong Kaisang kan dulu juga ada peristiwa yang sama ya, Ya. waktu dia menjadi ketua Partai Solidaritas Indonesia. Ya, Dalam waktu cepat 2 hari masuk dapat KTA langsung jadi ketua. ya itu yang kita bilang tadi. Tidak ada yang tidak mungkin Ya. di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Ya betul. Hari ini dinyatakan dia masuk anggota PSI, lusa dia udah langsung ketua PSI. Ya. Mungkin kalau akal sehat manusia kan tidak mungkin. Iya, iya. Tapi itu faktanya. Dan kalau kita kembali ke belakang juga saat itu kan juga Gibran tidak ada partai yang mencalonkan, tiba-tiba Golkar mencalonkan. Iya. Atau tiba dapat KTA atau enggak, tiba-tiba deklarasi mencalonkan. Ya Gibran. Iya kan? itu yang kita bilang loh. Ini yang kita bilang. Artinya begini, kita harus sungguh-sungguh mengamati peristiwa Pilpres tahun 2024 ini. Seperti yang Anda katakan tadi, Gibran bisa jadi wakil presiden didukung oleh Golkar sepenuhnya. Kenapa Golkar mendukung sepenuhnya? Ya, belum ada pernyataan dukungan itu, Erlangga dipanggil dulu ke Kejaksaan Agung. Proses hukum ya. Ya toh? Artinya adalah ada niatan orang-orang tertentu untuk mau merusak tatanan hukum, kebiasaan-kebiasaan baik di dalam republik ini. Ini masyarakat kita dan pemimpin-pemimpin partai yang lain tidak tertutup kemungkinan ketua-ketua partai yang lain sama akan dialamin seperti yang dialamin Erlangga. Tidak tertutup kemungkinan. Ini bisa aja terjadi. Ya. Kemarin juga sempat isu bahwa ternyata pihak istana itu menyoroti pergantian DPP di PDIP juga ya. Iya. Dan itu sempat katanya sempat istana marah juga karena di situ banyak dimasukkan orang-orang yang istilahnya anti istana lah. Iya. Kayak Andi Wijayanto, Ahok, Ganjar, Deddy Sitorus. Ya. Itu membuat mereka gundah juga. Jadi ternyata mereka itu memang memasang semua radar ke semua partai bahwa partai itu semua harus bisa mereka kuasain ya gitu kayaknya gitu ya. Itu yang kita bilang tadi, itu kan udah merusak dong. Ya toh? Artinya kan kalau seperti yang Anda bilang tadi, istana tidak menyetujui susunan pengurus sementara daripada PDIP. Itu kan urusan rumah tangganya PDIP. Iya. Ngapain kita harus ikutin? Iya, ngapain Mereka dia? mau diangkat si A, mau diangkat si B, itu urusan rumah tangga mereka. Apa kepentingan orang luar di situ? Kalau dia tidak punya kebencian di situnya. Seperti saya lah, saya bukan orang PDIP misalnya. Mau diangkat si B, mau diangkat si C, mau jadi ketua ini, nggak ada urusan sama saya. Karena apa? Itu hak mereka, saya mengetahui hak mereka. Tapi kalau ada seperti yang Anda sampaikan tadi, ada pihak istana, entah siapapun orangnya itu, berarti kan dia punya kepentingan di situ. Iya. Dia membuat daya rusak gitu loh. Ya kan? Nah, itu yang harus kita wanti-wanti. Kita menghimbau pada seluruh pemikir-pemikir di bangsa ini, pemuka-pemuka agama, pemuka-pemuka masyarakat, para ilmuwan, para cendekiawan segala macam, agar memikirkan nasib bangsa ini ke depan. Jangan memikirkan nasib bangsa ini hanya di tangan satu keluarga atau di tangan satu golongan. Jangan. Sayang di republik ini diobok-obok. Sangat sayang. Kalau Mbak Posan setuju nggak kalau saya mengatakan bahwa Golkar ini sedang diakuisisi oleh dinasti Jokowi? Ya saya sih tidak bisa berpendapat sedemikian ya. Kalau seperti yang Anda sampaikan bahwa Golkar akan diakuisisi oleh keluarganya Jokowi atau dinasti Jokowi, mungkin bisa aja. Ya. Sekarang bebas orang berpendapat. Ya. Kita lihat faktanya. Faktanya bagaimana? Ya kan gitu dong. Semua sekarang partai tidak berkutik. Kenapa tidak berkutik? Ya, mungkin ada penyakit para pimpinan partainya, oknum-oknumnya itu. Penyakitnya apa? Ya kejahatan korupsi. Ya kan, kita tidak tahu lah masalah itu. Biarlah mereka yang ini. Kita hanya mengharapkan kuasa Tuhan untuk di republik ini. Itu aja kok yang kita harapkan untuk para pemimpin bangsa ini menyadarin
keselanjutan bangsa ini, penegakan hukum, penegakan demokrasi, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia di Republik ini. Ya, tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah satu cara manuver Golkar juga untuk mengimbangi kekuatan Gerindra. Ya. Ya. Kan kita ketahui Golkar itu adalah pemenang pileg nomor 2 ya, Ya. setelah PDIP ya. Ya. Sementara Gerindra yang punya presiden itu cuma nomor 3. Ya. Tapi Gerindra lebih punya power karena bisa mengatur kabinet. Sementara Golkar nomor 2 tapi nggak punya power, yang punya power di parlemen, di eksekutif nggak ada. Ya. Sepertinya Golkar ini juga mencari cantolan ke eksekutif yang kuat gitu sekarang. Kalau menteri kan kurang kuat juga kan, Ya. walaupun jumlahnya banyak, tapi kalau orang nomor 2 di negeri ini kan otomatis bisa mengamankan Golkar gitu. Enggak, kalau itu mungkin saya tidak sependapat ya. Iya. Artinya dia mencari cantolan supaya bisa ini. Prabowo bisa jadi presiden, ada dukungan Golkar di situ. Iya. Gitu? Ada dukungan Golkar dan Golkar POM ini segala macam. Jadi tidak ada kaitannya pemenang pileg pertama, kedua, atau nggak ada kaitannya ini segala macam. Kalau menurut hemat saya, ya. Tapi ini punya kepentingan untuk mau disusupin ini atau dirusak ini Golkar. Itu kalau menurut hemat saya sih. Jadi kalau dibilang misalnya, oh Golkar tidak punya channel, orang Golkar kok ikut apa sih namanya, ikut sebagai pendukung Prabowo. Kenapa partai lain enggak? Kenapa itu Gelora itu yang notabene tidak lulus suaranya nyaring, ya kan? Atau partai-partai yang lain? Kenapa mesti Golkar? Sudah menjadi rahasia umum juga kan. Sekarang ada di Kim itu ada persaingan 2 partai besar nih kan. Kecemburuan Gerindra terhadap Golkar sebagai dalam pilpres kemarin yang paling banyak mendapatkan keuntungan dibandingkan Gerindra. Iya. Terutama kursi di parlemen gitu. Ya itu yang kita bilang. Itu kan pelaksanaan seperti yang pernah kita gelorakan ya. Pelaksanaan pilpres itu kuat dugaan dilakukan dengan curang, ya kan? Tapi apapun hasilnya itu sudah ditetapkan oleh dibawa ke proses Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pelaksanaan pilpres itu adalah benar dan baik, gitu. Secara hukum oke, sah. Dan atas putusan Mahkamah Konstitusi itu KPU sudah menyatakan bahwa Prabowo sebagai pemenang pemilu dengan perolehan suara 58% kurang lebih. Itu kan menurut keputusan KPU, atau masalah fakta di lapangan kan biarlah masyarakat yang tahu. Ya kan gitu loh. Jadi tidak ada apa keterkaitannya menurut hemat saya tadi masalah untuk cantolan itu segala macam, nggak ada kaitannya di sini. Ini masalahnya sekarang adalah satu. Setelah Bapak Jokowi berhenti karena habis masa jabatannya, tentu dia ada kekhawatiran siapa yang mau melindungi dia. Ya, tentu dia akan ciptakan yang bisa dia berlindung, atau yang bisa dia ciptakan kekuasaan untuk dia berlindung. Ya. Itu menurut hemat saya. Ya kan gitu loh. Jadi tidak ada kaitannya hasil untuk mencantolkan supaya Golkar nanti di pemerintahan yang akan dibentuk Prabowo. Nggak ada, kalau menurut hemat saya nggak ada kaitannya itu. Tapi ini ada kemauan orang-orang tertentu untuk mau mengambil alih Golkar, seperti yang Anda sampaikan tadi, mengakuisisi untuk dia tempat berlindung. Ya. Karena hidup ini bukan hanya sampai besok, tapi kan panjang. Ya, betul. Iya kan, panjang hidup ini. Sepanjang dia hidup ini, pasti ada bisikan-bisikan yang lain. Harapan kita hanya satu, bos. Kiranya para petinggi Golkar, para pensiunan Partai Golkar, para politisi Golkar yang masih peduli dengan Golkar, ini harus dicegah. Upaya-upaya jahat ini harus dicegah. Ya, tapi ada juga suara yang mengatakan bahwa sebenarnya Jokowi itu masih ingin di panggung politik nasional ya. Dia ingin menjadi pimpinan koalisi. Ya. Ya, otomatis dia harus nyandol ke partai yang terbesar di Kim kan gitu. Ya. Setuju nggak ketua itu? Dulu kan ada isunya sedemikian. Iya. Bahwa Jokowi akan sebagai pemimpin koalisi nantinya kan. Ini mungkin salah satu bentuk caranya. Iya. Ya kan, ini salah satu bentuk caranya. Apalagi kalau kita ikan sekarang ini untuk pelaksanaan pilkada. Banyak sekarang yang nggak menentu. Seperti misalnya suatu partai atau suatu calon
gubernur, Iya, yang memborong sebuah partai seperti di Medan. Betul. Siapa itu siapa namanya itu menantunya Jokowi? Si Bobi Nasution ya. Seperti itu. Ya kan diborong itu semua partai sehingga tinggal hanya PDIP. Untung alhamdulillah PDIP bisa menunjukkan sendiri sehingga kemarin saya dengar Pak Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi telah dideklarasikan sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Artinya ada lawannya siapa namanya itu, si Bobi. Bobi ya. Apalagi ada kasusnya lagi yang putusan di di Maluku Utara itu, Iya. Blok Medan. Blok Medan. Iya kan? Blok Medan itu saya nggak ngerti. Dengan begitu ada istilah Blok Medan, maka di Medan timbul Blok Selangkangan. Iya kan? Apa itu ketua? Ya, saya nggak tahu. Ada teman-teman saya Medan. Gimana itu Blok Medan? Saya bilang kan, apa Blok Medan? Nggak menarik lah, itu udah biasa itu. Sekarang di Medan ada Blok Selangkangan katanya begitu kan? Nggak ngerti saya apa itu Blok Selangkangan masuknya kan? Jadi ini yang mau kita bilang itu tadi. Ada kekuasaan tertentu untuk memborong suatu partai untuk mendukung salah satu calon seperti di Medan. Iya. Demikian juga hendak dilakukan di DKI. Iya. Kasihan dong Anies yang suara elektabilitasnya tinggi. Iya. Kasihan dia nggak ada yang mendukung dia. Demikian juga PDIP dengan ya mudah-mudahan ada solusi yang lain masih yang akan diperoleh oleh PDIP atau ditemukan oleh PDIP. Insya Allah misalnya mudah-mudahan PKB mau berkoalisi dengan PDIP. Ya kan gitu loh. Iya. Mudah-mudahan itu yang Harapannya harapan kita. begitu. Supaya apa? Supaya demokrasi ini bisa jalan lah. Ya toh. Jadi kalau dibuat seperti begitu itu kan udah nggak sehat. Kalau terjadi di Jakarta begitu, di DKI Jakarta, maka tidak tertutup kemungkinan di Jawa Barat juga sedemikian. Iya. Karena sudah banyak partai-partai yang mendukung siapa itu calon gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Iya. Demikian juga di Banten. Iya. Kasian banget itu ke Ibu Airin. Iya. Suara elektabilitasnya tertinggi dan baik orangnya dan politisi bersih. Sampai sekarang masih belum ada Terkatung-katung. partai atau khususnya Golkar tempat Ibu Airin bernaung belum menyatakan dukungan. Kenapa? Karena itu tadi ada mungkin ketua-ketua partai itu yang tersandra. Untuk siapa? Untuk kepentingan golongan ini, golongan tertentu. Iya, ya. Ngomong-ngomong tadi soal Blok Medan nih tadi, itu menarik ya. Karena kan ternyata dari pihak Bobi itu menanggapin gitu kan. Karena ada yang mengatakan kenapa KPK itu nggak meriksa gitu. Dan sekarang itu Bobi menantang KPK. Saya nggak takut diperiksa, intinya begitu. Tapi pertanyaannya kenapa KPK diem aja gitu ya? Ya artinya kan itu mungkin bisa aja. Tapi kita jangan suzon juga ke KPK. Iya. Semuanya ini kan tidak seperti makan cabai lah. Cabai rawit gitu. Kita makan cabai rawit langsung pedas kan. Iya betul. Semua ada prosesnya. Hanya pertanyaannya sekarang, apa yang dinyatakan Medan, saya ngikutin aja prosesnya apa. Itu kan pernyataan Bobi kurang lebih. Iya. Di sini sebenarnya penegak hukum harus memproses itu. Atau setidak-tidaknya KPK, Kejaksaan Agung ataupun kepolisian Proaktif lah ya. sudah mulai melakukan penyelidikan terhadap keterangan Gubernur proses hukum yang terjadi terhadap Gubernur Maluku Utara. Sudah mulai dilakukan penyelidikan. Ya toh? Untuk apa? Apabila nanti ada putusan yang menyatakan bahwa si gubernur itu terbukti melakukan kejahatan korupsi, maka putusan itu yang menjadi suatu alat bukti untuk menarik si Bobi untuk diproses hukum. Di sini yang kita bilang itu tadi. Hal-hal yang sedemikian inilah mungkin nantinya setelah Bapak Jokowi mundur atau berakhir masa jabatannya. Karena semua orang sudah gerah dan akan melakukan semua proses hukum. Inilah mungkin yang kita bilang tadi, bahwa kekuasaan itu setelah dia lengser, butuh dia perlindungan kekuasaan. Iya. Ya kan? Ini kita tidak tahu lah. Ini kan kita hanya berandai-andai sekarang. Karena apa? Kita di luar kekuasaan. Kita ini kan tidak ada lah artinya republik ini. Tapi kita sebagai warga negara Indonesia, sekecil apapun peranan kita untuk memperbaiki republik, kita harus lakukan. Pertanyaannya adalah kenapa Jokowi merasa harus dilindungi? Berarti ada sesuatu di belakangnya itu ya? Ya, itu yang kita bilang tadi. Contoh misalnya, kemarin pernah saya sampaikan bahwa apabila Ridwan Kamil datang ke Jakarta, ikut sebagai kontestan Pilgub Jakarta, dengan menggandeng misalnya dengan menggandeng Kaesang, dengan lawan orang yang
orang apa sih figur ataupun kotak kosong. Jadilah dia presiden, jadilah dia gubernur. Diangkat dia jadi menteri. Gitu. Kaisang jadi gubernur. Ini harus diperhatikan oleh Ridwan Kamil. Ridwan Kamil harus belajar dengan kasusnya Airlangga ini. Demikian juga kopi Pak Indar, siapa itu gubernur Jawa Timur. Indar Parawangsa. Juga harus belajar ini. Artinya adalah bahwa mereka sekarang tidak dibutuhkan lagi. Kalau memang perlu dijeblokkan